Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan Roda Kehidupan Selalu Allah Pergilirkan, antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga, sekeluarga. Teriring doa untuk seluruh pendukung MKI, baik mulai dari pengurusnya, pimpinannya, dan juga para asatidnya, jamaahnya semua. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa berikan hidayahnya, berikan inayah, maunah, iradah, dan keistiqomahan menjalankan keislamannya hingga akhir hayat, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surganya kelak sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Di hadapan kita bersama sudah ada Coach Ruli. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik Ustaz. Kayak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makin segera aja Ustaz ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Doanya panjenengan. Nih kelihatan kayak kelihatan kayak apa? Jenengan jadi apa namanya? Sering ke mesin yang itu tuh apa? Yang film Hollywood itu yang pakai senjata terus dikecilin terus ada dalam rumputan gitu, nah jenengan lagi kayak gitu. Sehat Ustaz ya? Itu nih Ustaz. Masya Allah. Lagi di Kediri?
Badan lagi di ini di tempat lain. Oh, siap. Gitu kalau Jakarta ya nggak mater-mater. Mas Ella udah kangen ngopi. Eh, kalau Mas Selo nggak yakin saya. Ya- yakin, yakin kangen wis pokoknya wis. Oh, ada tuh orangnya. Ono dinteni wis pokoknya. Kapan yo Ustaz yo? Minggu depan. Tayyip. Depan. Masya Allah. Tayyip. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa Amin, ngopi bareng amin. lagi. Tayyip, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Malam hari ini kita akan membahas keluarga ideal. Pertama kita sudah bicara tentang suami ideal seperti apa. Kita sudah bicara istri ideal seperti apa. Nah, sekarang kita akan ngebahas keluarga ideal. Kalau keluarga ideal itu kemarin kita kisi-kisinya adalah suami yang bertanggung jawab dan istri yang kemudian apa kemarin ya Ustaz? Istri yang apa ya Ustaz? Kalau kemarin saya sih istri yang apa namanya? eh Istri yang tangguh. nah, kenceng tuh kemarin siapa tuh tadi? Iya. Mudah-mudahan setangguh teriakannya. Jadi ketika suami yang bertanggung jawab dan istri yang tangguh, maka ini menjadi bagian yang apakah ketika menjadi keluarga ideal terus kemudian tetap dibawa tanggung jawab dan ketangguhan dari Ya, suami ya, istri ini kemudian diblend begitu saja karena ya, seperti ya. yang kita pernah ngobrol, Nggih. rawon nguling yang enak di Pasuruan sama gado-gado boblo yang pakai mete itu kalau Ya, dicampur wah bubar semua ya, nggak karuan. Jadi ya, 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 gimana ya. meramunya Ustaz, supaya tetap jadi Nggih, nggih, keluarga yang nggih. ideal tuh Ustaz. Ya, Bismillah Ustaz. oke. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Jadi kalau kita bicara terkait dengan keluarga nih, keluarga ini kan unsurnya, unsur pembentuk awalnya kan dua ya, ada suami, Iya, ada istri. Unsur iya. pembentuk awalnya dua. Dan kalau kita ngomong namanya keluarga ini kan unsur terkecil dari masyarakat ya. Negara. Iya, Masyarakat itu kan paling terkecilnya adalah keluarga. Jadi kalau bisa dikatakan keluarga baik, insya Allah akan menjadi baik semuanya. Istilahnya kan gitu. Nah, ini dan ternyata yang rusak keluarga itu juga setan dengan pangkat tertinggi kan gitu kan. iya. Berarti betapa ini menjadi sangat penting dan sangat luar biasanya peran keluarga ini sampai yang diturunkan tuh kelasnya bukan kelas kroco gitu kan. Yang Iya. diturunkan bukan kelas kroco. Nah, akhirnya bicara ini spill ini juga sekali nyepil ya, Iya, nyepil iya. keluarga ideal itu sebenarnya kayak gimana sih? Kalau saya bilang keluarga ideal itu keluarga yang mau bertumbuh, Hmm. keluarga yang mau bertumbuh. Karena kata ideal ini akan menjadi sangat karena gini kan, kehidupan itu kan terus berjalan, gitu. Kehidupan terus berjalan, kehidupan terus ini dan kondisinya itu kan dengan dinamika itu akhirnya tidak bisa begini terus. Akhirnya kan terus bertumbuh. Anak bertumbuh, kita juga bertumbuh, kita semakin tua, kita semakin tanggung jawabnya semakin besar dan lain sebagainya, otomatis banyak hal yang harus dibicarakan, hanya yang harus diketemukan, banyak hal yang harus kita tadi blendkan. Akhirnya bicaranya gini, satunya gado-gado, satunya rawon, ketemu nggak? Nah, seringkali kita berpikir pada bagaimana menyatukan dua menjadi satu. Padahal kan tidak Oke. gitu juga. Bagaimana Hmm. sebenarnya akhirnya membuat ketemu irisannya di mana? Ternyata gado-gado dan dan bakso dan rawon itu ternyata satu adalah makanan, kan gitu kan? Oke. Irisannya di makanan. Jadi sebenarnya kita kalau saya kemarin sampaikan semakin berbeda itu semakin bagus. Kenapa? Karena semakin melengkapi. Hmm. Kita kadang-kadang jangan terjebak dengan akhirnya gini keluarga ideal tuh sing podo podo plek ketiplek gitu ya, nggak bisa gitu. Ya. Ini bukan nggak bisa menyatakan bahwa harus sama suami istri nanti harus sama enggak, karena nanti memang dua-duanya punya keistimewaan masing-masing nanti kan. Oh, ketangguhan si ibu dan ketanggung si bapak ini nanti menjadi sesuatu yang akhirnya saling melengkapi. Lah inilah sebenarnya keluarga ideal itu bicaranya adalah mau bertumbuh apa enggak. Kalau Oke. ditanyakan lagi, bertumbuh itu yang kayak apa? Kan gitu kan. Bertumbuh itu Ya. yang kayak gimana? Mau bertumbuh itu kayak gimana? Tadi bertumbuh itu ketika kita kita ini nanti punya visi bareng. Nah, kita punya visi bareng dan kita menjalankan itu. Makanya tadi hari ini itu kalau kita ngomong jangan sampai akhirnya fokusnya ya Pak, kadang-kadang kita terjebak dalam kata ideal itu yang sering kita obrolin Zat, ya. Kita itu bukan yang kita yang ideal, tapi kita pengen orang lain ideal.
Nah, ini repot mana itu kan? Iya, 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 iya. Jadi menuntut orang lain berubah lebih banyak, sementara Ya. kita maunya status Nah, quo gitu ya. ini jadi awakmu kok kayak Siti Aisyah gitu. Lah awakmu itu Nabi Hmm. Muhammad. Itu Ya, maksud saya ya, gitu. ya, Lah awakmu ya, itu ya, Nabi ya, Muhammad ya, gitu loh. ya. Jadi istri saya itu Ustaz, istri saya itu nggak sesoleha Hmm. itu. Lah awakmu sesoleha apa? Kan gitu kan. Ya, maksudnya kan ini Ya, jadi ya, ya. sesuatu gitu. Maksud saya jangan sampai akhirnya juga sama dalam konteks keluarga ideal. Kita ngomong keluarga ideal tuh kini berarti kan udah ngomongnya ke kita. Kita itu berarti kita bagian yang terlibat di situ. Hati-hati dengan tuntutan. Apalagi komunikasi yang sifatnya tuntutan. Loh, nanti repot urusannya nanti. Nah, dan saat ini sebagai pengantar seperti itu. Baik. Bertumbuh. Ini kan Ya, jadi kepala saya jadi ya, berusaha untuk memvisualisasikan tentang satu tumbuhan. ya, Artinya harus ada yang mengakar, ya, membumi, ya, sedangkan ada yang mengudara, ya, bermetamorfosmer, ber, berfotosintesa, dan ya, sama-sama kedua pergerakan yang satu ke bawah, yang satu ke atas ini menjadi tumbuh bunga yang kemudian insya Allah menjadi muncul buah. ya, Itu siapa yang harus jadi akar, siapa yang harus jadi daun untuk mencari fotosintesanya, dan ya, kemudian buah dan bunga seperti apa yang akan muncul dari ya. eh, perspektif itu, Ustaz? Ya, jadi kalau sempat kita ngobrol yang kemarin saat ada saya sempat ngomong terkait dengan Abdullah dan Khalifatullah. Nah, ini kan gitu kan. Nah, kalau kita bicara nanti siapa akarnya, dua-duanya menjadi akar. Tapi Hmm. akar yang seperti apa? Ini kan seperti yang disampaikan dalam Al-Quran itu nih. Muslim itu seperti tanaman yang akarnya menghujam kuat. Apa? Berarti tauhidnya yang akhirnya jadi menjadi kata kunci ini nanti. Bahwa memang ikatan pernikahan ini adalah ikatan yang diikat dengan ikatan tauhid yang paling kuat. Nah, ini yang jadi harus jadi ini kan. Dan mitsaqan ghalidha ini, komitmen ini menjadi ininya, menjadi pengikat, jadi akar-akarnya di situ. Jadi tauhid yang diikat dengan mitsaqan ghalidha, nah ini menjadi sesuatu yang sangat menghunjam tanah. Karena itu sebenarnya nanti kata kuncinya. Kan gini, bicara podo-podo nikah misalnya gitu, podo-podo nikah itu di kita sama yang sebelah sana, yang sebelah pinggir sana juga sama-sama menikahnya. Dengan yang di Ya, Roma, yang dengan di Roma juga sama-sama nikahnya. Tapi ya. ada yang membedakan apa tadi? Mitsaqan ghalidhonya beda. Kenapa? Di saat kita diikat dengan ikatan tauhid yang sangat luar biasa dan ini menjadi kata kunci. Ini menjadi kata kunci. Nah, akhirnya, nah kemudian, nah ini kan ketika sudah ngomong keluarga, kan, itu sudah bukan aku jadi ini, kamu jadi ini. Ayo bareng-bareng. Nah, ini ayo Hmm. bareng-bareng. Bukan, oh berarti kamu nanti jadi daun, aku jadi batang ya. Enggak, ayo bareng-bareng. Karena ini nanti bagaimana fungsi ini saling melengkapi. Fungsi ini Oke. saling melengkapi kan gitu. Kan kalau gitu, loh, kan sering kali yang jadi, kalau mungkin yang di ceramah-ceramah itu ya, istri itu kewajibannya bukan nyuci, bukan masak juga. Tapi Ya. kewajibannya taat. Tapi ketika disuruh nyuci taat kan gitu kan. Itu kan nanti akhirnya bercandanya di situ kan, bercandanya di situ gitu kan. Tapi dalam tanda kutip akhirnya apa? Peran ini akhirnya menjadi peran itu ngeblend. Peran itu ngeblend. Nah, buahnya itu adalah nanti. Buahnya itu adalah kalau ngomong apakah putra-putri kita buah? Iya betul, tapi nanti itu buah buah cinta dan buah ini, tapi nanti kebermanfaatan itu nanti di sisi lain lagi, nanti di bab kedua lagi nanti. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi kalau bicara tentang ini adalah semua saling melengkapi. Nah, ini kemarin saya sempat sempat apa ya di sebuah ada diskusi yang panjang terkait ada dua hal. Ada yang menyatakan, oh ini mungkin agak berbeda ya, tapi saya sempat sampaikan di sini. Oh, ada dua pendapat ekstrim terkait dengan wanita bekerja. Satu mewajibkan, ya kudu pendidikan, kudu kerja. Yang satu nggak boleh kerja sama sekali. Hmm. Ini kan juga akhirnya sekarang ya ini kan bukan gitu, kondisinya nggak gitu. Kita itu harus harus ngerti dalam positioning yang mana gitu. Ini bukan pada ekstrim kanan dan ekstrim kiri, tapi bagaimana akhirnya kita punya peran dan saling melengkapi dan kemudian tadi ada obrolan di sini, ada kesiapan untuk bertumbuh di sini. Nah, ini sebenarnya yang hari ini yang jadi masalah di kita hari itu. Terlalu banyak, bukan terlalu banyak, banyak masalah-masalah yang terjadi karena nggak siap untuk bertumbuh. Siapnya nuntut, Hmm. gitu. Jadi, kalau balik lagi ke gambaran visualisasi saya Nggih, bahwa nggih.
yang satu jadi akar, yang satu itu nggak boleh begitu ya. Jadi masing-masing ayo mengakar supaya nanti otomatisasinya adalah biarkan Allah yang menyebabkan batangnya menjadi kuat, daunnya Betul, menjadi betul, rimbun, betul. dan kemudian Allah yang akan menumbuhkan bunga dan buahnya. Dan kemudian apakah itu kalau kita spesifik lagi ke jenis tanaman apa kan gitu. Jadi Ya, ya, eh, kayak pisang itu sempat saya jadikan slogan, Zat. ya, Pisang itu dia tidak akan mati sebelum dia menumbuhkan tunas baru. ya, Itu kan jadi kemanfaatan, dan tidak ada satupun dari pisang yang tidak termanfaatkan dengan ya, dengan baik. habis gitu. Ya, Jadi marilah kita menjadi pisang kan gitu, ya, bahasa ya, ya. bahasa sederhananya gitu. Nah, dalam konteks keluarga ideal ini, Nih, eh, praktek konkretnya seperti apa, Zat? hmm, Bertumbuh itu dalam dalam konteks seperti apa? Jadi mesti sepertinya kalau misalnya kita nggak bisa selesai dengan malam ini, keluarga ideal satu, keluarga ideal dua, keluarga ideal ya, tiga, oke, ini akan jadi bahasan panjang nih sebenarnya. oke. Loh, kita mulai dari yang pertama, Sat. Yang pertama adalah kita harus tahu, kita harus kenal syarat-syaratnya ya. Syarat pertama itu harus paham dulu, paham pasangannya dulu. Nggak Oke. akan ngomong ideal kalau nggak paham pasangan. Karena ideal ini ada ideal satu, ideal dua, ada ideal tiga, ideal empat. Hmm. Dan gitu kan. Ya gini, ini kan salah satunya kemarin kita sampaikan. Ada figur ideal itu banyak. Sahabat itu sekian puluh dan itu ideal semua. Ya. Sahabiah juga sama, ya kan? Sahabiah itu idealin semua banyak itu kan ini banyak ideal itu banyak gitu loh. Hmm. Kan kalau kita baca surat Mujadilah satu itu kan surat yang sangat ini ya, suratnya Haulah itu Ya. yang apa namanya tiba-tiba bahkan Umar itu berhentiin di tengah jalan. Umar kabeh sampai wong ki sapa wong tua iki Hmm. Wan Umar lo di apa namanya di diomongin di tengah jalan, Ya. hati-hati Umar kamu nggak boleh zalim itu kan. Kata Umar jangan macam-macam ini gara-gara orang ini surat Mujadilah turun ini kan gitu kan. Ya. Ya, ini dalam tanda kutip apa? Ada itu pun ada figur-figur seperti itu loh dalam ini dalam maksudnya. Jadi akhirnya kita juga harus titik pertama adalah kenal, kenal dan paham. Mengenali dan paham itu tidak hanya sekedar jangan sampai ada gini, ada mispersepsi. Tak kira bojoku kuwi ngene bakno. Nah, Hmm. Ya. gitu. Ya. 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 Kukira dia begini, ternyata dia begini. Oke. Padahal kan dia, nah ini kan sebenarnya kejebaknya di sini, Zat. Hmm. Padahal dia kan lulusan ini, dia itu himarnya panjang, dia ini Ya. kok dia begini sih ternyata Over terjadi ekspektasi? sangat biasa terjadi. Oke. Karena tadi melihatnya hanya dari sisi-sisi tertentu. Padahal kan nanti, nah ngomong keluarga ideal kita bangun dari bagaimana pemahaman dulu, saling paham. Oh kekuatannya ini, kelemahannya ini. Oke, kekuatan dan kelemahan itu tervalidasi nggak sih? Nah ini sebenarnya nanti yang kesempat saya kemarin matur panjenengan yang modulnya sudah selesai itu. Ya. Nanti kita akan ngobrolin nanti kalau ke Jakarta Insya nanti Allah. pas ini. Insya Allah. Jadi nanti ini ada caranya nih agar ketemu nih. Oke, kekuatannya begini, kelemahannya begini, ayo kita validasi. Kemudian kita ini kan. Ini yang pertama. Kedua, yang kedua setelah ini beres, nah kita juga pernikahan itu ternyata kan 80% terkait dengan komunikasi. Ya. Setuju. Nah, bab lain itu 20% lah gitu. Nah, berarti akhirnya apa? Menuju ideal ini harus ada kesamaan nih, kesamaan. Makanya tadi saat kita harus punya titik iris yang sama. Kan ini kan dari satu gini-gini ya, ini aku, ini kamu. Jadi bagaimana akhirnya kan sekarang gini. Nah, Hmm. ini begini ini, nah ini begini caranya gimana? Ini menjadi sesuatu yang harus kita ini kan. Karena tadi ideal itu ya saya misalkan gini, ini kan potensi misalnya. Oh saya kan kedua dan istri sama-sama pendidik gitu kan. Selain kami ideal versi kami adalah kami menjadi pembelajar dan kami sekarang salah satunya adalah menjadi teman-teman orang-orang belajar. Nah ini ideal versi kami. Apakah itu Ya. sama? Enggak, pasti beda Ya. dengan Ya. orang lain. Ya. Ya. Panjenengan beda, nanti dengan Hmm. Mas Elo beda, dengan yang di sini yang jamaah yang lain pasti beda-beda karena nanti, nah kita menemukan titik ideal inilah sebenarnya. Kemudian kita turunkan untuk menjadi ideal ternyata
aku itu kurang tekun. Oh, berarti aku kudu nambah tekun. Nah, ini kan nanti kudu dipetani nanti gini. Ya, Kita ini kan, oh kudu di sini, nanti kudu begini, kudu begini. Dan kudu itu kan bukan bagi orang, tapi kudu bagi saya. ya. Nah, ikatannya tadi bahwa kita ini semuanya menuju Allah dan kemudian tadi bahwa inilah peran-peran khalifatullah yang kita ini kan di sini gitu. Ini Masya Allah menjadi sangat dinamis sekali nih kalau ngelihat begini, Ustaz. Karena Nggih, gini, menurut hemat saya ya, nggih, nggih. eh, berarti benar yang disampaikan oleh Pak Muhammad Nurullah Yarham. Beliau menyampaikan bahwa pernikahan itu adalah penggabungan satu lembaga yang menggabungkan antara dua orang yang sangat berbeda Ya, dan mereka harus saling menyesuaikan diri sampai mati. Berarti kalau misalnya ada pasangan kita, entah suami, entah istri, yang kemudian melakukan satu dominasi terhadap hal ya, tertentu, ya, maka penyeimbangannya adalah harus dilakukan oleh pasangannya. Berarti nggak boleh menang kalah, ya, nggak boleh eh, apa namanya salah benar, nggak ya, boleh apa hitam putih gitu. ya. Sehingga semuanya ya tadi harus ngeblend. Jadi kalau kan psikologi masyarakat Indonesia ini Nggih, kebanyakan Zat, nggih. seolah-olah kalau eh, persoalannya itu ditanyanya sesuatu itu harusnya jawabnya kalau nggak A ya B. Ya, Seolah-olah menjadi tidak boleh ada kompromi antara kalau di pertanyaan soal di kelas berapa SMP itu yang kemudian A dan B benar ya, berhubungan gitu kan. A dan B benar tidak berhubungan itu yang D. Nah, ini pilihan C ini kadang-kadang seringkali menjadi tidak dimaknai secara utuh karena ya, itu tadi ya suami ya stigmanya begini sehingga itu menjadi stigma umum dan kemudian istri harusnya apa kalau orang Jawa bilang itu nggak jauh dari pupur kasur dapur gitu kan ya. Swarga nunut neraka katut kan gitu. Nah, kan gitu jadinya. Itu Iya, itu bagian yang seharusnya kita nggak tahu nih berapa berapa kurikulum yang kita bisa selesaikan ini. Harusnya nggak gitu gitu kan ya. iya, Artinya eh, kalau seorang suami kemudian menjadi tidak mampu secara ekonomi atau secara takdir Allahnya dia dibikin tidak mampu secara finansial, maka tidak ada salahnya seorang istri yang kemudian lebih lebih struggle, lebih iya, mungkin bisa lebih berpenghasilan dan iya, tetap tidak boleh mentang-mentang karena ya ini kan yang nyari duit gue iya, gitu seolah-olah jadi suaminya jadi nunut sama sama iya, dia. Nah, ini posisi seperti itu tuh kadang-kadang kan sering sering muncul terutama karena qadarullah COVID ini menghancurkan banyak perekonomian keluarga Zat. iya, iya, iya. Jadi memang ini terjadi tadi. Kita tuh kadang-kadang membayangkan ideal itu kan nggak ada pertengkaran. Hidup Ya, ya, nggak ada ya. masalah. Ingat tumbuhnya pohon itu ujiannya dari bawah dari atas. Mecah Hmm, tanah itu untuk lebih ke dalam itu juga berat. ya. Di atas dipanasi sama matahari. Kena angin lagi. Karena angin kadang-kadang ada Hujan ada lagi. Iya. ada ada apa namanya ada Serangga. ada serangga segala macam. Jadi ini ideal itu jangan dipahami pokoknya lurus-lurus wae gitu kan. Kelempeng-lempeng aja nggak ada apa nggak gitu juga. Ideal itu bukan seperti itu. Bahkan Ideal keluarganya Rasulullah SAW juga bengkerengan juga gitu kan ya. Cuman betul. cara mengatasinya yang keren gitu. Iya. Istrinya saling cemburu aja ada kok. Ya, Ada koalisi, sempat ada koalisi juga. Kalau kita ini kan ada koalisi ya wes itu kan sampai akhirnya kan memberikan jatah dalam nanti kepada Aisyah itu Siti Aisyah itu kan memang ada koalisi kan ya. sempat sempat berada punya kalau mungkin bahasa anak sekarang itu punya circle gitu ya punya. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya itu normal-normal saja. Jadi jangan sampai kita mengatakan ideal itu bukan berarti tadi lempeng enggak. Hmm. Ideal itu bukan lempeng, ideal itu bukan lurus-lurus. Apalagi nanti udah kalau udah nyangkut anak, ini anakmu, ini bukan, wong ini anak barengan gitu kan, bukan anak barengan, Ya. ini anak mau anak ini enggak, ini barengan gitu loh. Barengan berarti memang harus ada banyak hal yang harus memang ini dipersamakan. Jadi yang di apa ya, yang dilakukan gitu. Jadi ini yang menurut saya kita harus menekan
Kalau kemarin ideal itu, gambaran lelaki ideal itu dan perempuan ideal atau istri ideal itu harus bercermin ke kita, bukan ke pasangan. Tetapi kalau ini hari ini kita ngomong keluarga ideal itu udah ngomongnya nih 1 + 1 jadinya 2. Nah 2 itu bukan berarti ini hancur dilebokkan, enggak. Tapi bagaimana proses saling memahami. Yang seperti kan yang Janangan sampaikan, proses memahami. Nah ini yang sebenarnya saya melihat banyak yang masih banyak yang belum clear. Makanya kenapa kemarin ah, ini alhamdulillah kemarin berapa kali ya saya dengan istri mulai gunting ini buat form segala macam ini alhamdulillah sampun Allah mudahkan jadi ini sudah jadi dah. Ini kan kita pengen wis timpannya kok wis tenanan ini harus mungkin perlu Ya. kalau nanti kita Mas Selo buka kelas apa gimana ini biar nanti ada ininya biar apa namanya kita mungkin perlu kalau mau di apa namanya di Sofyan lagi mungkin sehari insya Allah kita sehari dari pagi sampai sore itu nanti habis itu kita belajar ininya nanti kemudian ada sesi khusus coaching gitu yang coaching nanti untuk bagaimana menemukan ini jadi kita nanti prosesnya proses bareng memang loh Ustaz, kalau tadi ada yang WA saya mau nyari partnernya dulu ya kalau memang masih sendiri, ya berarti atau misalkan mohon maaf single gimana single 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 parent gitu ya. Dan nanti kan dia tetap harus dengan putranya. Keluarga itu kan tidak hanya Ya. tiganya dengan suami istri, tapi dengan putranya segala macam. Bagaimana itu harus punya visi bareng untuk saling menumbuhkan. Karena tadi jangan pada titik ideal itu kabeh enek gitu kan. Oh ideal itu ekonomi mapan, pasangan baik, soleh solihah mertua api gitu repot itu karena ada kalau dalam bahasanya adalah apa ada yang kita bisa kontrol ada yang tidak bisa kita kontrol yang kita itu hanya bisa kontrol diri kita berarti ngomong ideal itu adalah ngomong saya mengidealkan diri saya bukan mengidealkan orang lain saya pun nggak bisa mengidealkan istri saya kenapa dia adalah orang lain yang saya cuma punya kewajiban untuk menasihati tapi kan saya juga nggak bisa makso dalam tanda kutip ini, apalagi hal-hal yang sifatnya bukan dalam koridor syar'i. Hijabnya sudah selesai, clear masalah. Tapi misalkan ternyata dia misalkan senengannya pedes, saya nggak senengan pedes, itu kan nggak ada masalah syariahnya gitu loh. Ya. Tiba-tiba pokoknya kalau yang istri ideal adalah yang nggak senang pedes, ya kan bisa begitu, ya Ya. kan? Ya. Jangan sampai akhirnya ini karena perintah suami, lah itu berarti bukan perintah suami, suaminya egois kalau saya bilang gitu. Ya. Gitu, Ustaz. Jadi itu yang mungkin ini di situ. Baik. Berarti peran setiap kita, Iya, termasuk misalnya anak gitu ya, kalau iya, anak sudah bisa menyadari bahwa kayaknya it must be something wrong with my parents gitu ya, iya, itu boleh nggak kemudian melakukan apa biasanya intervensi atau apalah saran, iya, kritik saran kepada orang tua itu yang kemudian kalau orang tuanya tidak mau bertumbuh menjadi halah kowe cah cilik ngerti apa gitu. iya, Kamu anak kecil ngerti apa gitu. Itu bagian yang kemudian jadi PR sendiri ya, Zat. betul. Karena iya. Ya, Jadi seringkali kan kita merasa tadi karena kita merasa lebih senior, kadang-kadang kita di senior itu tidak pernah salah, kalau salah kembali ke pasal satu lagi ya, akhirnya gitu. ya, Itu ya, yang pertama, kedua rasa memiliki. Kamu itu kan nggak punya pengalaman, jadi bla 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 ini jadi akhirnya. Nah, ketika saling mendulukan, ini kan kita ngomong ke pembelajaran yang lalu-lalu, Ustaz. Anak itu ketika sudah gede, itu kan kalau dalam versinya Ali itu kayak jadi menteri kan. Kalau jadi menteri itu berarti memang ada ada obrolannya bukan obrolan merintah, tapi kalau mama begini gimana ya? Kalau papa gini gimana ya? Ayo nih diskusi dulu. Itu apa? Berarti anak itu juga mulai ikut mengambil keputusan, terlibat ya, bukan terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, ini pun juga nanti sama. Oh, misalkan nih kita kalau sebagai keluarga, nih anaknya wis gede, anaknya gede berarti apa? Pelibatan dia di titik mana? Untuk menuju ideal ini pelibatan dia di sisi mana? Gitu. Nah, ini menjadi penting akhirnya untuk bagaimana juga nanti belajar melibatkan mereka. Percaya ketika mereka terlibat. Kadang-kadang kan nggak percaya. Masih kecil saat anak saya. ya. Udah pada 23, oh cek cilik wes tolong. Iya, padahal kalau kita lihat bagaimana Ayanda Ibrahim di surat 37 ayat 102 itu
betapa beliau dalam usia yang sangat belia, usia baligh itu kan antara 8-10. Ya, Itu Nabi Ismail dengan perintahnya Allah itu bukan langsung semena-mena seorang ayah, wes sini lehermu tak sembelihnya gitu. Tapi enggak, beliau justru minta saran. Menurut pendapatmu bagaimana? ya. Itu bahkan memunculkan eh, kalau memang Allah yang perintahkan, Ya, ya kerjakan saja, sesungguhnya engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Itu kan bagian pola pendidikan yang ya, kemudian seorang orang tua itu ya nggak boleh semena-mena juga terhadap pilihan anak yang seharusnya diberikan pemahaman dari bahkan umur 8-10 tahun sudah diberikan kesempatan untuk what do you have in mind, ya, apa yang kamu pikirkan tentang apa yang kita ambil bersama ini keputusannya. ya, Itu jadi bagian yang balik lagi, bapaknya mesti mau berkembang, ibunya mesti mau ya. berkembang, dan anaknya PR-nya balik lagi balik ke gitu. Jadi ketambahan repot ini, sudahlah mikirin duit gimana caranya supaya dapat, masih mikirin lagi bagaimana berkembang, mikirin lagi bagaimana tanggung Ya. jawab, bagaimana itu PR-nya, alah makin banyak ini sekolah ya bunda malah ngeribetin itu, Jadi, nggak ngasih solusi gitu. jadi ya tadi Ustaz, kemarin itu ada yang nanya ke saya gini, Ustaz, ada zaman sekarang sebutnya hack ya. Ada cara cara mudahnya nggak? Ada cara Ya, cepatnya nggak? pakai cheating ya. Iya, saya bilang, heh, maksudmu apa ini? Cara mudah. Cara mudah itu kita itu keseringan, saya bilang keseringan makan Indomie, saya bilang. Jadi akhirnya kalau saya bilang itu pun ada proses ya, walaupun mungkin P- proses itu juga karena sudah dibantu proses pabriknya udah banyak gitu loh. Bukan berarti ini loh, ini prosesnya tetap banyak gitu loh. Jadi nggak ada istilah saya bilang hacking, nggak ada. Apalagi ini nanti terkait dengan untuk mencapai itu kan perlu banyak tahap ya Zat, ya. Dari learn to action, plan to Ya, action, gitu kan. Nanti juga do action gitu kan. Ini kan ada tahapan-tahapannya. ya. Kita paham nggak nanti ininya? Kadang-kadang kita pengen langsung saat anak saya nggak mau sholat, gimana caranya mau sholat? Hmm. Emang kebiasaan selama 12 tahun itu cuma selesai dengan seklik gini doang. Ya nggak Ya. bisa. Nggak bisa. Makanya, Bisa paling panggil Pak Tarno. nah itu. Panggal Tolong bakar dibantu prok, jadi prok, apa? prok, ya jadi Jadi apa apa? gitu kan. Itu aja jadinya. Nah, ini yang saya bilang berarti apa? Keluarga ideal itu keluarga yang mau berproses. Yang tadi proses bertumbuh. Nanti ketika sudah bertumbuh, dia berdaya dan dia bermanfaat. Kalau nanti secara internal, siapa sih yang paling baik kan kalau dalam hadis katakan aku itu adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hmm. Kata Rasulullah seperti itu. Nah, ini Ya. berarti apa? Bukan nunjuk kamu harus baik padaku, tapi aku baik padamu. Berarti kan yang paling aktif ya saya, yang paling aktif Ya. untuk menjadi baik. Nah, itu menjadi yang terbaik kan gitu. Ini yang pertama. Kedua, jadi akhirnya apa? Saling maju. Jadi yang satu maju kayak satu begegek gitu kan. Satu maju, satu begegek ya ketemunya ndak enak gitu. Ya. Ini apa namanya? Ini yang menjadi ini pertama. Jadi jangan sampai apa namanya? Kita nanti apa namanya? Kita ke itu yang menurut saya menjadi ini Ustaz. Gitu. Monggo. Baik. Eh, Bapak Ibu yang Allah SWT, kalau ada persoalan-persoalan yang muncul dan kita ingin coba solve gitu ya, kira-kira ngurutnya dari mana gitu. Kita coba bikin derivasi-derivasi dari apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Mungkin jadi itu kita, mungkin jadi itu anak kita, mungkin jadi itu saudara kita atau keponakan kita atau orang yang kita sayang dia sedang punya masalah. Yuk kita coba em, bedah kasus gitu ya. Kita coba bedah kasus kira-kira ada yang punya persoalan-persoalan seperti apa nih. Saya kalau tadi ngobrol di grup itu dokter dokter Eka seperti punya apa umpan yang sangat Nomor luar lambung. biasa nih, umpan lambung nih, karena kalau kita ketemu sama anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan berarti siapa nih yang punya PR nih? Ibunya di rumah, bapaknya yang sedang mencari sesuap nasi dan sebaglo berlian itu,
Ya. atau gimana nyelesainnya gitu. Dokter Eka tadi berkenan dok sharing soal apa yang kita bahas tadi dok. Iya. Monggo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya itu titipan dokter Herwasta ya udah. Ya, Iya dokter Her. Dokter Her. Ini kan udah mau akhir tahun sebenarnya sih. Jadi dokter Her tuh kayak apa? eh, apa ya? Merangkum gitu. Kok akhir-akhir ini aku lebih banyak nemuin anak-anak dengan kondisi tadi eh, tidak stabil emosi, terus tantrum, mengamuk, terus ADHD. Itu tuh angkanya makin banyak gitu loh, Ude. Padahal kan sebenarnya udah nggak pandemi. Mungkin kemarin-kemarin kan pandemi nggak bisa keluar, nggak bisa interaksi sosial gitu. Nah, terus tapi justru udah nggak pandemi, tapi masih makin banyak gitu. Makin kalau dulu alasannya karena nggak ke sekolah, akhirnya jadi di rumah tugas semua dari HP jadi candu gadget. Nah, sekarang udah back to school, udah full day di sekolahnya gitu, tapi tetap kayak gitu. Nah, jadi qadarullah eh kemarin ketemu temen, jadi ketemu teman, bahkan beliau sejawat juga, Bude. Nah, anaknya itu, jadi kami ketemunya di pasar, terus lagi sama-sama beli camilan. Nah, anaknya ini tuh awalnya cuma mindah-mindahin snack gitu. Jadi snack yang di kotak satu dipindahin ke kotak dua. Nah, tapi terus kayak gitu. Terus akhirnya lama-lama diaur-aur sampai dilempar. Tapi, nah orang tuanya tuh jadi kayak apa ya? mm, Dia cuman di pemahamannya dia tuh cuman dalam batas bahwa oh ya Mbak nanti saya rapihin ini gitu. Nah, kalau dari kacamata kami ngelihatnya yang dilempar itu kan ada yang udah jatuh ke lantai, udah kotor, udah apa gitu ya. ya, Terus anaknya itu gerak terus gitu-gitu. Dan terus akhirnya kami melihat itu karena kenal penjualnya juga jadi nggak enak, kasihan kan penjualnya, terus berusaha membujuk si sejawat kami ini untuk menterapi anaknya gitu. Tapi yang bikin kami kaget adalah ketika misalnya ya udah mungkin banyak main sama ayahnya gitu atau banyak gerak, banyak safar gitu. Terus dia tuh nanya, "Emang ngaruh ya, Kak?" Gitu. Nah, terus emang ngaruh ya, terus emang emang berkaitan kata dia, emang harus terapi nih gitu. Dan dari ceritanya memang sang ibu mengalami masa kehamilan, masa kelahiran, menyusui yang sulit gitu dengan berbagai penyulit. Nah, jadi dia kayak begitu dikasih tahu bahwa oh, mungkin dicoba terapi aja kali gitu. Terus dia merasa kayak udah frustasi sih, udah capek gitu. Nah, pas eh di lain waktu dengan orang yang lain juga ada seorang ibu yang anaknya juga aktif gitu. Terus dia ini eh, waktu itu pembicaraannya ada salah seorang psikolog gitu. Terus si ibu ini kayak curhat gitu. Dia juga capek disalahkan, disudutkan sama orang-orang karena ke dia juga pengen punya anak yang normal. Maksudnya dia juga ya. pengen punya anak yang anteng, punya anak yang baik, yang nurut, yang pintar, yang lucu. Tapi dia lelah disalahkan. Waktu itu penyampaiannya begitu. Nah, jadi kita juga jadi berpikir gitu sampai batas mana sih udah ini di titik tengahnya gitu loh buat dia, buat kita sebagai orang sekelilingnya atau yang mungkin di pihak yang dirugikan sama mereka, dan persepsi-persepsi tentang kehidupan rumah tangga, keluarga ideal dari sebelum nikah sampai akhirnya Allah uji dengan realitas yang mungkin berbeda gitu deh. Oke, Masya Allah. Iya, PR banget sih. Monggo Ustaz. Oke, oke. Jadi ini kan gini. Tadi ya, frame-nya kita harus bahwa kita ini tadi seringkali frame ideal kita itu tadi ya. Frame ideal kita adalah frame tanpa masalah. Ya, Ini yang kita perlu perlu harus clearkan nih. Ini harus clearkan dulu di sini nih. Jangan sampai akhirnya karena tadi frame ideal itu bukan seperti itu. Frame ideal itu ketika kita akhirnya bisa bergandengan tangan, bisa bersama untuk berjuang bersama. Ini di sini. apapun.
apapun kondisinya, karena memang ideal itu bukan suasana luar, tapi makanya kata ideal itu nanti kan mawaddah warohmah itu kan Ustaz. Nanti di sini kata Ya, ininya di ya, sini nih gitu loh. Jadi bukan ideal itu ada apa namanya, ada parameternya sugih gitu kan, atau parameternya omahnya begini, itu bukan begitu. Ideal itu ya, bukan seperti ya. itu. Ini terus kemudian anaknya anteng-anteng. Nah, itu juga bukan ini, tapi ideal itu adalah kondisi di mana kita berjuang bersamanya. Prosesnya itu loh, ideal itu diproses bukan Ya. dihasil gitu. Proses itu di apa namanya? di di proses ini yang perlu kita clearkan. Jadi di situ yang menjadi salah satu hal yang perlu frame-nya di sini dulu. Frame-nya adalah bagaimana kita di sisi proses, bukan di sisi hasil. Yang kedua bahwa akhirnya ketika kita ngomong tadi menjadi pohon tadi, pohon itu adalah proses saling melengkapi. Jadi akhirnya tidak, ini bukan salah menyalahkan bukan benar, dan ini bukan ini tanggung jawabmu, ini tanggung jawabku, tapi tanggung jawab bersama. Tapi nah, di tanggung jawab bersama kita punya peran yang berbeda, kan begitu kan? Ketika aku sibuk di sini, kamu melengkapi aku di sini. Ketika aku di sini, kamu melengkapi di sini. Nah, ini yang menjadi di sinilah sebenarnya idealnya di situ. Tawazunnya itu Ustaz. Betul. Baik. Kalau dari aneh gini, Ya, Ustaz, kembali kepada bahwa tidak ada yang ingin keluarganya bermasalah, tidak ingin ada permasalahan. Tapi kalau kita mau ambil perspektifnya bahwa begini, bukan menyerah kepada keadaan atau berdamai dengan takdir atau sekedar menghibur diri, tapi kadang-kadang berkeluarga itu tidak selalu berujung kepada kebahagiaan keluarga. Akan tetapi terkadang Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memberikan ujian kepada kita supaya kita tambah tangguh, tambah sabar, tambah ilmu, tambah. Jadi harus melakukan sesuatu yang sifatnya tumbuh itu tadi. Jadi ya, justru konsentrasinya adalah lebih kepada kalau memang ini jalan ke surga saya, Bismillah, apapun. Jadi sudah punya satu goals bahwa apapun lah yang terjadi, mau mau anaknya bermasalah, mau suaminya bermasalah, mau sayanya bermasalah, oke, kita straight aja dulu, kita menunjukkan diri kita ini kepada Allah. Jadi seperti ini Ustaz, nyontohin seseorang yang ayan itu epilepsi, minta sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, eh, tolong sembuhkan saya, minta sama ya, Allah sembuhkan saya. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu sabar kamu dapat surga. ya, Ya udah, kalau emang saya mau sabar, tapi tolong kalau saya lagi kumat, tolong aurat saya jangan kebuka. ya. Ya permintaannya menjadi apa, seperti downgrading, tapi beliau bisa berdamai dengan keadaan bahwa oke, kalau memang keadaan itu Allah yang menginginkan, maka Bismillah, saya akan hadapi anak saya yang seperti itu. Apapun cemoohan orang terhadap saya, gitu, Dokter Eka. Apapun yang kemudian orang lain bicarakan tentang keluarga kami, ya beginilah kami menghadapi itu, gitu. Jadi selain berdamai, kita juga punya satu goal bahwa yang kita cari itu celah amal ke surganya itu. Ya. Gimana kalau gitu, Zat? Iya, Sat. Jadi kemarin pas saya ngobrol sama istri lagi di jalan, gitu. Istri nanya, bah, apa bedanya sabar sama ridho? Hmm, Nah, ini kita ini aja tadabbur ya, bukan kita kalau nyari tafsir ya, enggak ini. ya. Katanya kita ternyata kalau pengen ngerasain surga di dunia itu cuma satu caranya, ridho sama keputusan Allah. Hmm, Karena sabar itu enggak ada. Sabar itu di surga enggak ada. Di surga enggak ada sabar. Gimana ceritanya? Sabar, ya, surga itu ya, isinya ya. kenikmatan. Tapi Justru karena kesabarannya dia bisa sampai iya, ke surga. betul. Tapi di apa? Ridho. Berarti kalau kita mau merasakan surga di dunia, ridho sama keputusannya Allah. Itu nikmatnya itu di situ. Apa nanti ketenangan, mutmainnahnya. Kalau tadi nang sakinah mawadah warohmahnya itu di situ sebenarnya gitu. Nah, ridho itu kan konteksnya bisa tentang kenikmatan dan juga tidak nikmat ya. Sesuatu yang kehilangan kita tadi kan kemarin kalau kita bagaimana akhirnya mungkin kita kehilangan kenikmatan, tapi ketika kita ridho pada Allah Subhanahu wa taala dengan
apa yang menjadi apa namanya, menjadi takdir itu tuh Masya Allah jadinya. Akhirnya kita menikmatinya dan menjalaninya dengan nyaman. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu ya, saya ketemu ada tentara, ada kebetulan wali murid gitu kan. Saya tanya, jenengan ini kok menikmati hidup banget gitu kan. Oh, beliau bilang, Ustaz, ujian saya itu alhamdulillah itu. Putri saya itu katup jantungnya bermasalah. Dan masuk rumah sakit itu kayak dolanan gitu, istilah kayak dolanan Ya. ke rumah sakit itu. Kayak dolanan. Jadi kemudian apa namanya? eh, tapi saya sekarang sudah pada ini sudah inilah wis dalam proses itu sudah nikmat aja, sudah enak, sudah ya wis ayo memang nanti kalau misalkan dikasih kesempatan dengan anak saya 10 tahun ya saya nikmati dengan ini. Nah, ini kan proses ini yang menurut saya menjadi kita bisa sih nggak sih mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Karena tadi kalau kita masih pada tuntut menuntut berarti tadi ada yang belum kenal. Nih kalau misalnya tadi yang didoakan dokter Eka nggih, masih ada yang aku tuh harusnya begini, kamu yang begini lah. Ini kalau bab tuntut menuntut berarti ada yang belum selesai nih. Saya bilang ada yang belum selesai nih. Belum selesai secara konsep, mungkin konsepnya belum selesai atau belum selesai secara komunikasinya. Jangan-jangan tadi siji rumangsa karena nanti kalau ini kan dalam ada yang siji rumangsa kesel, siji rumangsa gitu kan. Ada contoh gitu kan. Ya. Telepon ke suaminya, ya anak sakit. Kata Ya. suaminya, ya udah beliin obat. Ya kasih obat. Istrinya ngomong lagi, ya udah nanti kalau kamu balik, tok nitip obat ya. Loh kok nitip kamu itu anak, aku pulangnya masih sore. Nanti kalau kamu nggak beli obat sekarang ini, belum suaminya marah kan, si istrinya marah. Loh kamu nggak ngira aku nggak capek, oh aku gendong dari pagi sampai siang. Nah ini kan sebenarnya akhirnya apa tadi Beda value ya. beda value. Satunya nawarin solusi, Ya. satunya ngungkapin perasaan. Gak ketemu gitu loh, gak ketemu ketika makanya ini hal-hal seperti ini saya bilang dan ini sering terjadi dalam dinamika itu dan jangankan itu ya kita aja dalam arti saya saja kalau yang dianggap ini ngomong apa namanya merindil gitu apakah sesederhana itu ketika capek kadang-kadang ya beda lagi ya dan itu saya bilang tadi itu sisi-sisi manusiawi dan oke, di sini ada ini improve lagi nggak ya improve nggak ya nah inilah yang menurut saya menjadi sangat penting di sini. Jadi dinamika itu pasti ada dan dinamika itu pasti berbeda. Ada kan jenengan yang pernah sharing itu kan, duit banyak tapi ternyata harus nanggung sakitnya keluarga. Ya. Kemudian ada yang nggak punya duit tapi serumah, duit tapi suaminya kerjanya di lepas pantai. Ya ini yang hal-hal yang tadi saya bilang, tapi kemudian apa? Itu ternyata adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kontrol, yang bahwa ini ya kita bisanya tadi kata-kata Allah pilihannya dua, kamu syukur apa sabar. Apalagi kalau itu baru level pertama, kalau udah ridho itu udah levelnya udah di atas lagi, udah Masya Allah tadi. Masya Allah. Kalau Masya Allah. nanti ternyata kita bisa, gitu kan, nah pasti apakah selesai? Gak sesederhana itu, ujiannya Ya. di sini selesai. Ternyata masih ada ujian lain lagi. Iya. Ridho, Rasulullah. iya, Ridho remaja kena narkoba gitu kan ya. Nah, itu ternyata itu sudah ridho ternyata masih kena itu. Udah ridho kena dano gak ridho gitu. Oke, Taib, monggo silakan yang lain kalau ada yang mau sharing berkait dengan contoh-contoh kasus yang seperti itu, kita coba untuk resolve gitu ya, sama-sama kita bedah gimana nih eh, apa yang atau tadi sudah dapat kuncinya, nih, kira-kira dapat elaborasi seperti apa, monggo silakan komentar atau angkat suara, monggo. Udah Dokter Dokter Afan, Eka silakan. Ya. misalkan udah pernah bilang yang kalau diangkat pena catatan amal Mm-mm, kebaikan mm-mm, itu mm-mm. kalau lupa, kalau tidak tahu, kalau ini bla 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 gitu ya. Ya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini gitu ya, misalnya beberapa orang tua atau ayah bunda ini tuh belum paham gitu bahwa kondisi anaknya misalnya merugikan orang lain secara tanda kutip gitu ya. Eh, ta- eh, belum taunya sih tahu udah tahu atau mungkin udah pernah ditegur misalnya dari misalnya tetangga atau teman atau dari yang melihat gitu ya. Tapi dianya tuh belum paham bahwa oh dia tuh harus take action, ikhtiar lebih gitu. Nah, itu apakah eh,
dari sisi syariat itu gimana Ude tentang amal, maksudnya berdosakah ataukah wajib atau gimana gitu maksudnya? Ya, monggo, Ustaz. Mengurin. Oke, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi, saya ingat satu kisah di sebuah kereta di Manhattan. Eh, ada seorang ayah bersama dengan 3 anaknya. Anaknya ini pecicilannya luar biasa. Jadi satu gerbong itu dibikin heboh sama dia. Ada orang baca koran, korannya ditepak. Ada orang lagi apa megang gadget gitu dengan earphone-nya ditarik gitu. Ada orang lagi seru main game, dia ikutan ikutan ngelihat HP gitu. Ada pokoknya usil 3 itu. Betul-betul yang gerecokin gitu. Dan satu kereta itu, satu gerbong itu behaviornya menjadi awkward semua gitu. Ngeliatin apa sih ini anak ini. Sampai satu orang eh, mendekati bapaknya yang senyum-senyum melihat anaknya begitu. Hai, yo, do you know you have to do something with your children? Kamu tahu nggak? Kamu mesti ngelakuin sesuatu buat anak-anakmu. Dia senyum-senyum aja si bapak. Iya, saya tahu. Uh, I know I have to do something with my children, but saya nggak tega karena saya belum pernah melihat mereka segembira ini. Kami baru pulang dari pemakaman ibunya. Semenjak ibunya meninggal, mereka bersedih dan saya tidak pernah melihat mereka segembira ini. Meluangkan waktu dan bermain dengan begitu banyak. Dan itu kedengeran sama orang hampir satu gerbong. Sampai jadi kasakusuk. Ibunya baru meninggal, ibunya baru meninggal, ibunya baru meninggal. Jadi bahan omongan. Gitu. Akhirnya satu gerbong itu punya satu behavior yang berubah. Apa itu? Kita harus membahagiakan 3 anak ini. Gimana caranya? Sehingga kesadaran sosial yang ya itu kalau budaya Amerika memang begitu ya. Ada yang empatinya kan tinggi gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu ini we have to do something with the children gitu. Jadi ya udah akhirnya semua yang terlibat itu akhirnya koran yang tadi tepak-tepak itu dia dia simpan bagian yang dia butuh, kemudian dia bikin pesawat terbangnya dari kertas itu apa aeroplane paper itu paper plane apa itu loh pokoknya gitu loh. Akhirnya dibikin bikin 2 3 akhirnya satu gerbong itu main semua sampai yang paling kecil itu di pangku gitu dia ikut main game ya ada yang sampai dengerin musik terus akhirnya jadi joget-joget sendiri. Everybody it's supposed to be happy. Itu bagian yang kemudian kalau kita kemudian secara clear brief menyampaikan kepada begitu banyak orang bahwa hey, yo everybody, saya lagi ada masalah ya. Tolong bantu masalah saya dengan anak saya. Tapi kan di kita nih dok, punten, nggak semua orang mampu mengkomunikasikan itu sehingga orang kita kemudian cenderung empatinya nggak ada dan akhirnya ya itu problem lo. Jangan 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 kemudian itu jadi PR-nya kita mesti mesti ngatasin itu. Nah itu kalau dari sisi saya gitu, Zat. Monggo, Zat. Jadi kalau tadi bicara bahwa terkait dengan ini ya, terkait apakah dia dalam tanda kutip kalau ini mungkin gini, dia salah nggak sih kalau dia diem baca kan gitu kan? Ini kan maksudnya di sini ya. Ada kalau saya tadi lebih bagaimana di masyarakatnya, kalau saya dari sisi tadi dari sisi orang tua, dari orang tua kan kita itu punya standar ya. Standar adab itu ada gitu, standar adab itu ada. Dan ada standar akhlak. Enaknya kan kita itu ada standarnya, akhlak itu ada standarnya itu kan harus bagaimana. Nah, kemudian ini yang harus dikelirkan kepada ini apa namanya kepada kepada orang tua harus berarti apa? Orang tua harus membangun ini karena nanti sebenarnya akhlak dan ini kita jadi clear mana garis batas kanan dari garis batas kiri. Dan kemudian tadi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu misalkan eh, kalau mungkin gini sederhananya kita kalau lagi umroh itu kan banyak tuh anak-anak dikasih gelangnya sama emaknya ya jadi biar
biar nggak lepas gitu kan. Ya, Itu salah satu cara biar ya nggak lepas. Biar nggak macam-macam waktu tawaf, biar nggak hilang dari emaknya, itu ya. dikasih apa Rantai. rantai itu kan. Hmm. Jadi tangannya di rantai, ini di rantai. Itu kan berarti memang sudah ada intensi. Potensi. Iya, Ya, dan dia sudah tahu ini potensinya kayak gini. Nah, yang jadi masalah adalah tadi me- menjeralisir dan membuat ini, ya anak saya memang begitu. Nah, tetap bahwa Islam itu kan dalam hadis juga jelas dikatakan, dia namanya orang Islam itu satu, dia tidak, lisannya tidak menyakiti, ini tidak ya, tersakiti lisannya, dan dia tidak ini badannya. Berarti kan memang tidak boleh ada ini, dan ini menjadi titik awal. Misalkan tadi anaknya seperti itu kan bukan perilaku, saya yakin itu kan bukan perilaku ini ya, bukan perilaku yang yang sekali gitu loh, maksudnya sekali ujuk-ujuk gitu dok. Kan pasti ada ya, pattern-pattern yang ada, walaupun tadi benar bahwa di sisi lain nggak boleh mentang, misalkan ketika kondisi seperti itu berarti oke, dari di awal bagaimana nih secara konseptual harusnya begini, ini harusnya konsepnya begini. Jadi jangan sampai akhirnya mengeneralisir semuanya dan mau jadi permisif. Nggak apa-apa, ini kan yang seperti kita dulu bahas, ada yang nggak boleh mengatakan jangan, ada yang full jangan. Ini juga nggak gitu. Akhirnya jangan sampai kita terjebak dalam pemahaman yang hitam dan putih, tapi spektrum. Anak boleh melakukan ini, tapi ada juga yang tidak boleh melakukan ini. Nah, ini juga akhirnya apa? Ada tata aturan. Dunia itu ada tata aturan. Di hutan aja ada tata aturan, apalagi di ya, masyarakat. Nah, anak juga harus dari kecil diajari tata aturan. Kalau dia rusaknya anak itu nanti menjadi hisapnya ke orang tuanya kan. ya. Ini kan jadi, dan itu nanti ketika anaknya dihisap, dia mengatakan, oh saya nggak dapat hak dari orang tua saya kok. Jadi orang tua yang durhaka jadinya. Iya, kan nanti gitu. Saya nggak dikasih nama yang baik. Ya, Itu hak gitu kan. Saya nggak dikasih makanan yang halal, itu kan hak. Itu nanti itu bisa jadi ini kita loh. Ini bukan ancaman ya. Ini bukan ancaman, ya, tapi ya. itu bisa menjadi hisap kita gitu. Jadi eh, pemilihan proses apa namanya pendidikan itu balik lagi ke tadi yang mumayyiz kayak apa, yang mukalaf kayak apa, sehingga setiap kita punya PR sekali lagi PR masing-masing sehingga bukan masalah siapa yang lebih banyak dan jangan pernah menghitung bahwa kok kayaknya aku kayak sendiri ya suamiku kemana atau dibalik kok kayaknya aku sendiri ya istriku kemana itu jangan pernah menghitung jasa seperti itu seolah-olah kita yang paling berjasa dan kita menjadi playing victim kita yang paling menderita seumur hidup tidak tapi ya memang suami kita begitu yang milih ya kita gitu istri kita ya begitu yang milih ya kita berarti memang harus apa namanya istilahnya gini kalau saya sering tanya sama jamaah itu kira-kira kalau kita beli kipas angin itu dikasih tahu nggak sama si engkohnya bahwa ini di tahun ketiga akan menjadi atek-atek gitu kan enggak pasti ya eh, cuman garansi setahun habis itu ya sisanya ya tanggung sendiri akan atek-atek pada saatnya kan gitu nah kan ketika kita tahu bahwa ya pesangin itu pasti ada atek-ateknya gitu nah pada saat atek-atek ya kita tahu bahwa memang ya pasti akan atek-atek gitu persoalannya adalah disemprot WD-40 nggak itu dikasih pelumas nggak itu dirawat nggak dibersihin nggak itu dimaintain nggak supaya kerusakannya menjadi agak lebih bisa lebih panjang dan seterusnya. Tapi iya sepertinya saya pikir keluarga ideal ini nggak bisa selesai malam ini. Masih Ya, banyak banget yang. Jadi ini bab satu nih. Insya ya, Allah di pekan ke depan kita masih bahas keluarga ideal lagi nih, yuk Dwi. Jadi mudah-mudahan kita bisa meneruskan lagi karena masih belum banyak contoh-contoh dari para sahabat nih. Dari eh, Pak Arif mungkin punya permasalahan sendiri, Mas ya, Athaillah Bu Yani, Bude Darmi belum ikut nimbrung, Mas Dedi, ya, Mas Dede yang tadi pagi saya apa, numpang ngejus di rumah beliau, Mbak Dina, Bu Dwi, ya. Astuti, Jadi Dokter mungkin Eka, ya, ini jadi hari ini kata kuncinya satu, ideal itu ya, diproses. Ini hmm, ideal itu diproses, bukan dihasil. ya, Ideal diproses itu akhirnya ketika dua-duanya, ketika semua pihak memerankan perannya.
merasa harus bertumbuh ya. Yang merasa harus bertumbuh. Jadi ini yang menjadi penting dan kemudian loh peran A tadi akhirnya loh kok di sana istrinya nggak kerja di sini kerja. Nah ini kan tadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita tidak bisa pilih, ya kan? Yang memang hal ini memang tadi saya bilang itu nanti kita semua itu punya kondisi masing-masing dan idealnya itu akan sangat sangat berbeda gitu loh. Ya. Jadi jangan berpikir kok no enak ya kok gak Ya. kayak aku Ya. urip sawang sinawang. Ya. Saya jadi ingat satu video pendek, Zat. Iya. Jadi ada suami istri lagi makan, ini suami istri deketan gitu, mejanya deketan. Gitu. Suaminya lagi sharing sama istrinya, nyuapin istrinya gitu. Iya. Nah, si istrinya, si orang yang kedua ini kepengen suaminya juga nyuapin dia kayak gitu. Oke. Langsung dicaplek gitu, langsung Iya. tuh kayak gitu tuh, lihat tuh. Hah? Nggak apa-apa, Mesra nggak gitu ya, apa-apa. mesra gitu ya. Mesra gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya dia ambil makanan disuapin kayak istrinya orang gitu. Kan, jadi jangan berharap romantis kepada pasangan kita, tapi ya gitu. Jadinya salah. Lo kan nggak gitu konsepnya. Tadi suruh nyuapin katanya. Ini suaminya bingung, istrinya orang pertama juga bingung. Lah ini apa-apaan sih, kacau banget gitu. Jadi sama kayak ceritanya siapa itu di video pendek juga gitu. Dia panggil suaminya, mas, sini deh, sambil ngintip di kaca nako gitu. Iya. Tuh lihat tuh kayak gitu tuh kalau pamit sama suami sama istri tuh kayak gitu. Jadi aku boleh kayak gitu juga. Maksudnya aku boleh cium dia juga kalau mau berangkat. Lah nggak gitu kan. Aku kan istrimu gitu kan, jadi ceritanya. Kok jadi salah paham gitu. Jadi jangan memaksa suami untuk romantis kalau memang nggak punya sifat itu. Jadi jangan sampai salah paham terus kemudian dia jadi melakukan itu sesuai dengan kadar atau keterbatasan dia gitu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita dan saya Oke. terutama belajar banyak dari kasusnya Dokter Eka tadi. Alhamdulillahnya sih ketika anak-anak kita normal-normal aja gitu ya, sehat-sehat aja, tapi kan kalau ketemu anak tantrum gimana kita cara ngatasinnya dan seterusnya. Kita sarankan untuk dia melakukan terapi dan apa segala macam. Itu kan nanti belum bahas tentang apa namanya, kalau anak yang ADHD seperti apa, yang autis seperti apa gitu. Jadi bagian yang kadang-kadang kita apa namanya harus simpen apa namanya kasus-kasus seperti itu gitu. Matur nuwun Mbak Dina yang sudah ngasih catatan. Jadi Not Malam ini ideal dalam berproses itu jadi orang tua yang terus bertumbuh dan berkembang, karena anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi anak butuh orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Keren banget. Masya Allah. Tapi syukuran jazakumullah khair Ustaz. Inspirasinya, elaborasinya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dengan versi kita sendiri, karena kita adalah kita, tidak akan pernah sama, bahkan sidik jari nggak ada yang kembar, retina mata juga nggak ada yang identik, dan DNA juga nggak ada yang bisa setara. Jangan lupa tambahkan 09 untuk sedekahnya di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas. Pekan depan insya Allah kita akan bahas keluarga ideal yang kedua. Kita lihat dari aspek yang akan kita bahas berikutnya. Hatallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Be the best, do the best. Allah will take care of the rest. Kami berdua undur diri dari ajang virtual pertemuan malam hari ini. Muajahnya baru Maya. Insya Allah pekan depan katanya mau ngopi. Ke tempatnya Mas Dede itu juga ada tempat ngopi juga itu katanya. Insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Billahi bisabil haq. Salam untuk keluarga. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين